apakah kita benar-benar tahu dan kenal siapa Tuhan kita? Dan hari ini Heroes, aku berdoa, saya percaya dari hidup teman-teman semua, teman-teman justru menyatakan kasih Tuhan dimanapun teman-teman berada. Amin. Nah, apa sih kasih itu sebetulnya? Kenapa orang kok cari yang namanya kasih? Semua orang cari yang namanya penerimaan, validasi, dianggap sama orang. Semua orang cari itu, penerimaan. Semua cari gereja yang mau menerima mereka. Setuju ya? Apakah teman-teman mau datang ke gereja ditolak sama gereja? Ah, pergi kamu kurang layak, kurang pantas kamu ada di gereja ini. Ada? Enggak. Pasti pengennya dikasihi. Siapa di sini pengen dibenci? Coba katakannya. Enggak ada. Semua pengen dikasihi. Nah, gue tuh ngeliat kira-kira apa sih kata anak-anak sekarang tentang kasih itu. Yang mereka cari itu seperti apa. Dan muncullah ini teman-teman. Ini dia gambarnya. Nah, kita lihat satu-satu ya. Mana dia? Oh, itu di tengah ya. Ada orang lagi di kafe sendirian. Ini senja nih pasti nih orangnya ya. Duduk tenang di kafe, bengong. Terus dia bilang begini di sosial medianya. Dari hubungan kemarin. Kayaknya cewek nih, jadi berubah ya. Dari hubungan kemarin aku belajar. Asik. Bahwa untuk menjadi paling dicintai gak perlu ngasih effort lebih. Melainkan harus dicintai lebih dulu. Dari situ bisa sadar sendiri. Wih, bener teman-teman? Ya kita lihat sih, ini yang dicari. Orang ini nyari kalau mau mengasihi, kalau mencintai, gak perlu kasih effort lebih dulu dong. Lo kalau mau jemput gue jangan depan gang, depan rumah dong. Gitu ya kira-kira ya. Lo harus kasih effort lebih, tanya udah makan belum? Gereja naik naik apa? Gereja naik apa? Kasih effort lebih, baru dong. Gue pengen deh kasih cinta ke dia. Ini yang dicari sama si perempuan senja. Yang ris banget Sigma. Karena dia gak mau dengan orang-orang skibidi. Sas banget ya. Aduh om, udah gak cocok om, udah berewokan. Aduh. Dia mencari orang yang bisa ngasih effort lebih. Yang kedua ini dia, ini seru nih. Ini pasti cewek juga nih, bener. Dia begini, itu sengaja disensor ya teman-teman ya. Siapa tahu teman-temannya nanti nggak taunya Heroes Surabaya lah. Nah ini dia yang kedua bilang gini, jatuh cintalah sama cowok yang cintanya lebih besar dari kamu. Wih, dia kasih wejangan nih. Pasti kamu bakal ngerasain sabar gak ada batas dan cinta yang gak pernah habis. Sedap. Pertanyaannya, tahu dari mana kalau itu cowok cintanya lebih besar dari lu? Standarnya beda-beda. Setuju ya? Karena kalau lihat dari foto ini, dia menganggap cinta cowoknya lebih besar gara-gara benerin sol sepatu. Coba lihat tuh. Cuman benerin sol sepatu, dia cintanya lebih besar. Foto. Parah banget. Gua yakin cowoknya bete itu. Soalnya nunduk dia gini kan. Kurang ajar gue di foto lagi. Kalau dia happy kan, gitu dong. Ya gak sih? Istri gue kalau foto gue pasti, yang. Ini bete. Tahu dari mana dia? Sotoy ini orang sotoy. Yang terakhir Afgan banget nih, sadis. Dia bilang gini, Tuhan. Wah, dari depan aja udah drama banget ya. Cincayo. Matikan saja rasaku kepada siapapun, aku benar-benar takut untuk mengenal cinta. Karena cinta yang ku tahu itu hanya memberikan luka. Dan aku takut terluka untuk kesekian kalinya. Sadap. Dia terluka karena cinta. Udah gitu masih gereja lagi kak dia orangnya. Sebel dia. Matikan saja rasaku kepada siapapun. Dia trauma sama cinta. Padahal harusnya cinta kan membuat kita happy, nyaman, tenang, damai gitu ya. Berarti cintanya ada yang salah nih. Nah banyak orang mencari kasih yang seperti ini.
Mereka mencari sesuatu untuk mengisi kekosongan supaya dirinya dikasihi. Dan pada akhirnya nextnya seringkali kita mengharapkan untuk dikasih sehingga lupa untuk mengasihi. Iya atau iya? Pengennya tuh dikasihi lupa untuk mengasihi. Nah hari ini Faith on Fire kita mau sama-sama belajar untuk kita sendiri. Dan kita belajar dari seorang rasul, murid Tuhan Yesus, yang ini terkenal dengan kasihnya. Namanya siapa? Yohanes. Yuk kita buka 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Yuk kita buka 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Enggak ada lagi nih. Cukup sekali ya masa promosi ya. Oh ya. Oke. Alright, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi seorang terhadap yang, karena kasih. Mari ya kita baca sama-sama ya. Tolong dibantu ya pastor ini ya di depan ya. Jauh nih dari Jakarta nih. Tolong ya. Siap ya. 1, 2, 3. Saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Karena kasih berasal dari Elohim. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Elohim. Dan mengenal Elohim. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim. Karena Elohim adalah kasih. Cukup sampai situ dulu. Nah justru ketika kita melihat tadi banyak orang, kita gak usah kasih effort lebih. Nanti dulu dong. Kita dikasih effort lebih dulu, baru kita bisa mencintai. Nah, tapi Yohanes punya sesuatu yang berbeda di sini. Ketika di awal dia bilang, saudaraku yang terkasih. Beloved, artinya sudah dikasihi. Menarik ya? Saudaraku yang terkasih, my beloved brothers. Dia pengen kasih tahu kalau teman-teman dan saya itu sudah dikasihi. Waktu kita menyadari kalau kita sudah dikasihi, lalu dia kasih ajakan, marilah kita saling mengasihi. Kenapa? Karena kita gak sibuk untuk terus berusaha mencari kasih itu sendiri. Karena kita udah penuh dengan kasih Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Baru diajak untuk yuk kita saling mengasihi yuk seorang terhadap yang lain. Karena kasih berasal dari Elohim. Dan ini menarik. Dan setiap orang yang mengasihi, ia lahir dari Elohim. Dan apa? Mengenal. Kalau orang mengasihi, dia mengenal Elohim. Dia mengenal Tuhan. Lalu ayat 8-nya di bold lagi. Ditekankan lagi sama Yohanes. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Elohim. Karena Elohim adalah kasih. God is love, but love is not God. Jangan kebalik. Kadang love-nya itu kita ada sesuatu berhala yang kita kasih, kita cintai lebih dari Tuhan. Nah itu berhala itu. Orang mencari love-nya itu apa dulu? Ada yang penerimaan. Ada yang love-nya kuasa. Makanya dia menjual Tuhan Yesus demi apapun juga, jabatan lah, power lah, apalah. So, yang kita mau belajar selama ini, sejauh ini adalah God is love. Tuhan kita itu adalah kasih, dan siapa tidak mengasihi berarti ia tidak mengenal Elohim. Dia tidak mengenal Tuhan. Menarik. Kita mau retreat bentar lagi kalau nggak salah ya. Ada retreat ya? Iya, betul. Percaya saja. Kalau nggak ada nanti dibuat ya. Iya, ada tuh benar ada. Nanti biasanya kalau retreat tuh ada api unggun. Kalau zaman AQ dulu pasti nyanyinya adalah kemesraan ini. Ya itu jadul banget, teman-teman pasti nggak tahu lagunya kan. Tapi kalau semakin teman-teman dekat ke api, kamu akan ngerasa panas karena api itu panas. Kalau teman-teman bilang aku kehujanan nih, artinya teman-teman pasti basah. Karena air itu ya basah. Nah kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Kalau kita mengenal dia.
Kita mampu mengasihi orang lain di balik setiap kelemahan-kelemahan yang dia punya. Kita juga punya kelemahan, setuju ya teman-teman ya? Lalu Yohanes bilang di sini, dalam hal inilah Elohim dinyatakan di dalam kita, karena Elohim telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia, supaya kita dapat hidup melalui dia. Jadi ini menjelaskan ayat yang ketujuh, saudaraku yang terkasih. Nah dalam hal ini kasih Elohim telah dinyatakan di dalam kita, karena Tuhan telah mengutus putranya yang tunggal ke dunia, supaya kita dapat hidup melalui dia. Ayat 10, dia bilang begini, inilah kasih itu. Bukan siapa? Bukan kita yang telah mengasihi Elohim. Tetapi dialah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Siapa yang terlebih dahulu mengasihi kita, saudara? Elohim, Tuhan kita. Dia mengasihi kita terlebih dahulu dan dia telah mengutus putranya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 11. Dia tekankan lagi, saudaraku yang terkasih. Sekali lagi tuh, saudaraku yang terkasih. Diingetin lagi kalau kita tuh, lu tuh sama gue udah dikasihi. My beloved. Jika Elohim telah begitu mengasihi kita, kita juga harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Yang mau mengasihi sesama katakan. Waktu kita melihat bahwa kita tuh dipenuhi dengan kasih Tuhan. Itu yang membuat kita tahu bahwa kita penuh karena kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita mampu mengasihi orang lain, mengasihi teman-teman kita. Tapi kalau dilihat ini surat Yohanes ini sesuatu ya. Dia ngajarin kasih, banyak dalam surat-suratnya dia ngomong tentang kasih. Siapa sih Yohanes itu? Nextnya. Mana dia? Bukan yang ini Yohanes ya. Kalau ini dari multiverse yang lain ini, yang tadi. Dari multiverse Fridavan yang tadi ya. Kali ini kayaknya sedap nih. Siapa Yohanes itu? Apakah dia benar-benar mengerti tentang kasih itu sendiri? Apakah dia waktu dipanggil sama Tuhan Yesus jadi muridnya, apakah dia mampu mengasihi orang lain? Atau gimana nih? Nah ternyata menarik teman-teman. Waktu kita baca kisah-kisah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, itu tuh ada sempilan-sempilan cerita tentang murid-muridnya. Nah Yohanes ini dikenal sebagai rasul kasih. Makanya suratnya banyak menuliskan kasih. Tapi benar gak sih? Benar gak sih gak tuh? Benar gak sih? Dia tuh udah orangnya kasih banget. Atau julukannya si paling kasih. Sedap. Apakah benar dia orangnya? Kita lihat. Yang pertama ternyata dia ini orangnya sangat-sangat ambisius. Wah. Teman-teman bisa lihat di Lukas 9 ayat 46. Kemudian timbullah perselisihan di antara mereka. Siapa yang terbesar di antara mereka? Mereka pengen gede-gedean nih. Siapa nih yang lebih keren, lebih kece? Siapa yang lebih hebat di antara para murid-muridnya? Di Matius 20 ayat 20 sampai 21. Kemudian ibu anak bawa emaknya lagi dia. Lucu. Bawa emaknya, anak-anak Zebedeus beserta anak-anaknya itu mendekati Yesus dan sujud untuk meminta sesuatu padanya. Yesus berkata kepadanya, apakah yang kau inginkan? Ia berkata kepadanya, perintahkanlah kedua anakku ini supaya dapat duduk. Yang satu di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kirimu di dalam kerajaanmu. Sadis. Ternyata dia orang yang sangat ambisius. Yang kedua, seperti apa Yohanes sebetulnya? Nextnya. Yang dibilang si paling kasih. Dia orang yang sombong dan angkuh. Lihat nih Lukas 9 ayat 49. Gitu ya. Wah, menarik ya. Coba nih lihat Lukas 9 ayat 49. Gitu-gitu ya. Yohanes berkata, Tuhan, yang artinya itu ya. Jangan percaya saudara ya. Tuhan, kami melihat seseorang mengusir roh jahat dalam namamu. Dan kami melarangnya karena ia bukan pengikut kita. Yohanes melarang orang mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Karena dia bukan geng kita bro. Sorry banget bos. Gue ini ring 1 Tuhan Yesus Kristus. Ale siapa? Gitu saudara. Terus bayangin, lu siapa lu? Ini gue nih geng nih. Mungkin pas dia datang sama Tuhan Yesus, dagunya dia naik sendiri saudara.
Orang lagi mau ngusir setan, dia samper, woi, sit, stay, gitu. Ngapain lu? Ini mau ngusir setan, mungkin yang kesurupan lagi. Ngapain lu, dari mana lu? Nih gua nih, ring 1. Lu siapa lu? Gua gak pernah lihat lu. Lu ngapain ngusir-ngusir setan demi nama guru gue? Sedap. Jangan ngusir. Guru, lihat nih, dia mau ngusir setan demi namamu. Yeay. Dia pikir dia siapa? Ngana siapa? Hah? Dimarahin. Debat lah itu. Gue gak kebayang gimana orang yang kerasukan ya. Kasihan. Yang lain, kalau gue jadi orang kerasukan, doain dulu. Gitu. Ini berantem sendiri. Atau dia, kayaknya teman kita ada di situ bro. Lagi kerasukan soalnya. Ini sombong banget dia, angkuh. Ternyata gak kasih-kasih banget tuh. Si Yohanes, apa ini yang disebut Rasul kasih? Sombongnya bukan main. Bahkan teman-teman akan kaget nih, lihat yang ketiga. Ini sadis ini. Di Lukas 9 ayat 53-54, orang yang kejam. Coba lihat. Tetapi orang-orang Samaria tidak mau menerima dia karena tampak bahwa dia hendak menuju Yerusalem. Melihat hal itu murid-muridnya yaitu Yakobus dan siapa? Yohanes. Berkata, Tuhan, apakah engkau mau kami menyuruh api turun dari langit untuk menghancurkan mereka seperti yang dilakukan Elia? Mau dibakar ini orang Samaria. Gara-gara gak diterima, bakar. Mau dibakar. Lah ini katanya Rasul kasih. Tapi kok mau dibakar sih? Teman-teman bisa ngelihat yang namanya si paling kasih. Yang terus nulis di suratnya, murid yang dikasihi, murid yang paling dikasihi. Kok bisa ya? Tiba-tiba dia kalau nulis suratnya seperti itu. Apa yang terjadi? Sampai akhirnya dia, mendapatkan julukan Rasul kasih. Padahal dia kejam, dia sombong, dia ambisius, pengen yang jadi terbesar. Sering kita kayak gitu ya. Gak ada di sini, shalom. Bagus, gak ada yang amin. Saya suka ini. Karena biasanya kalau gak ada di sini. Tapi kadang mereka amin juga sih. Amin ngangguk lagi amin. Tapi itulah manusia, kadang pingin disorot, pingin yang paling besar, paling kelihatan. Kalau nggak ditunjuk pelayanan, kadang marah ya. Suka sekali berdebat, malas mengasihi dan lain sebagainya. Tapi waktu kita melihat si Yohanes ini, si Rasul kasih ini, kok bisa di Yohanes di surat-suratnya dia bilang kalau dia adalah murid yang dikasihinya. 20 ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus sedap. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, ini kan cukup sas banget nih, si Yohanes ini. Cukup pede, dia menyebutkan tentang murid yang dikasihinya. Tapi saudara bisa melihat ada perubahan hidup terjadi di dalam Yohanes. Dan saya percaya kasih itu yang akan bisa merubah hidup kita juga. Untuk mampu mengasihi. Haleluya. Tapi pertanyaannya gini saudara. Gua tuh ingat pertama kali Sinta mengucapkan sesuatu, istriku, Sinta namanya. Dia mengucapkan sesuatu yang sangat penting gitu ya. Kami belum menikah waktu itu. Kami juga belum pacaran, kami masih PDKT. Tahu PDKT? Lagi PDKT, iya. Rumahnya di Bogor, agak jauh. Rumah saya masih di Tangsel, bukan Jaksel ya temennya lah, Tangsel sedikit ya. Literally like, ya agak oke lah ya, Tangsel. Jadi kalau pacaran harus lewat Jakarta dulu, jemput dia di Bogor, bawa ke Plaza Senayan, balik lagi ke Bogor, pulang ke Tangerang. Oh Tuhan Yesus tolong. Tapi demi istriku, laut kan ku seberangi. Gunung kan ku daki. Gak ada jalan, dia buka jalan. Asik. Iya dong. Waduh, kami udah deket, udah saling kabar-kabaran, chatan, bebek waktu itu. Ping, bebek.
Tungguin aja, tunggu di ping. Oh siapa nih? Kalau bukan dia bete gitu. PDKT biasa ya. Nah ini yang menarik. Karena kami udah deket, sampai suatu malam kami tuh suka namanya sleep call. Dulu pakai Skype. Teman-teman sempet lah ya pakai Skype kan. Kalau Friendster belum kan. Nah Skype nih, pakai Skype. Lagi tidur gitu. Sepertinya ada sesuatu yang istri saya pengen ucapkan gitu. Saya lagi tiduran lihat wajahnya. Dia juga ngeliat tapi agak kenceng wajahnya di situ ya. Lalu dia bilang begini, aku boleh ngomong gak sama kamu gitu. Wah serius nih. Boleh ngomong aja. Lagi sambil tiduran gitu kan, ngomong aja. Kenapa? Gitu. Saya ingat dia bilang begini. Yang membuat gue shock. Dia bilang, gini kita kan udah deket ya. Kamu anggap aku apa sih? Kita ini gimana sih? Dia tanya gitu. Kita ini gimana sih? Langsung dari tiduran teman-teman langsung. Duduk di saat. Akhirnya jelasin, iya aku tuh suka sama kamu dan lain sebagainya. Nah dari sejak saat itu saya memastikan diri kalau yuk kita berpacaran ya. Wanita itu butuh kepastian teman-teman. Yang wanita katakan. Yang pria sudahlah. Jangan gantung-gantung sudah. Perjelas saja. Karena wanita butuh kejelasan. Tapi itu perkataan gak pernah gue lupa. Nah waktu kita ngomong faith on fire. Teman-teman bayangin misalnya di kursi kosong gini ya. Sebelah teman-teman atau depan teman-teman. Ada Tuhan Yesus di situ. Lalu Tuhan Yesus madep ke teman-teman. Dia tatap mata teman-teman dan dia bilang gini. Kita ini apa sih? Kita ini gimana sih? Kamu kenapa sih di sini? Kenapa kamu ada di gereja ini? Why? Kenapa kamu melayani? Cuman teman-teman yang bisa jawab itu. Ketika dia bilang sama kita, apa sih kita ini? Nah, waktu kita mengerti tentang hal ini, saya rasa ini yang akhirnya merubah Yohanes. Nextnya. Kenapa dia bisa berubah menjadi rasul kasih? Murid yang dikasihi. Karena ini, teman-teman. Yohanes melihat dan merasakan bagaimana cara Tuhan Yesus mengasihi dirinya. Haleluya. Amin. Dia melihat dan dia merasakan ketika dia bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan waktu dia melayani bersama dengan Tuhan Yesus, entah somehow itu yang bisa merubah dia. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia ada di situ. Tuhan Yesus membuka bajunya, mengikatkan kain lenan pada pinggangnya. Saudara tahu itu berbicara tentang apa? Pada kultur zaman itu, orang yang membuka bajunya dan mengikatkan kain lenan pada pinggangnya hanya seorang pelayan. Tuhan Yesus lagi menunjukkan, even dia Tuhan, dia melayani. Dan bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya, yang artinya apa? Membasuh kaki itu pada zaman itu, kultur zaman itu, membasuh kaki itu kalau tuannya pergi, pelayanan kah, bisnis trip, pergi kerja kah, setiap tuannya pulang, tugas utama pelayan rumah adalah membasuh kaki dari tuannya. Yang artinya welcome home. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya sedang melayani mereka, Tuhan Yesus lagi menyambut mereka pulang. Kamu udah jalan terlalu jauh ya, kamu capek ya. This is your home now. You can rest now. This is your family. Dan itu yang dilakukan sama Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke Petrus, Petrus bilang jangan saya. Harusnya saya dong. Jangan saya, Tuhan jangan basuh kaki saya. Tapi Tuhan Yesus bilang, Petrus, you don't have any idea. Tuhan Yesus bilang, you don't have any idea, kamu gak akan pernah tahu. Kalau untuk, maksudnya gini, kalau untuk ini aja kamu udah sungkan. Kan Petrus bilang, jangan saya, kan Tuhan tuannya, saya nih hamba. Kok Tuhan Yesus yang membasuh kaki saya, jangan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang,
Mungkin kamu gak ngerti sekarang, tapi kelak kamu akan ngerti. Maksudnya adalah gini, you don't have any idea. Sampai mana aku harus lebih merendahkan diriku lagi untuk mendapatkan kamu. Karena pada saat itu Petrus gak tahu kalau Tuhan Yesus akan ditangkap, akan disiksa, dan lain sebagainya. Dan bahkan ketika Tuhan Yesus disalib, teman-teman, Yohanes ada di situ. Dia menyaksikan semuanya. Ini dia, Yohanes 19 ayat 25 sampai 26. Di dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara perempuan ibunya, yaitu Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Kemudian ketika melihat ibunya dan siapa? Murid yang dia kasihi berdiri di dekatnya. Yesus berkata kepada ibunya, "Hai wanita, lihatlah anakmu." Jadi proses bagaimana Tuhan Yesus disalib, Yohanes melihat itu semua. Bagaimana dia mencintai. Bagaimana cara Tuhan Yesus mencintai manusia, mencintai dirinya. Saya boleh undang pemain keyboard tadi? Pemain keyboardnya. Brotherku di depan, di belakang ya, keren. Dia lagi lewat belakang beli kopi dulu, nanti baru. Yohanes melihat semuanya. Sehingga dia merasakan kasih Tuhan di dalam dirinya. Makanya tadi lagunya tuh bagus banget. Kita gak janjian untuk bawain lagu yang tadi. Brotherku. Tepuk tangan buat brother kita satu. Cukup. Biar gak sombong ya, sekali lagi ya. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Kita mungkin sekarang rasanya ya nggak tahu how much it cost, tapi Yohanes yang ada di sana dia lihat sedetail itu dan dia merasakannya. Saudara tahu, ketika sebelum disalib aja Tuhan Yesus buktikan cintanya, dan teman-teman harus tahu ini. Makanya harusnya you have to know how much it costs to see your sin upon that cross. Nah, Yohanes melihat bagaimana Tuhan Yesus ada di situ. Sebelum disalib aja, saudara, dia udah dipukulin, dihina, dan lihat ini, dia dikasih mahkota duri, dan bahkan itu tuh bukan rotan ya, kayu, saudara. Firman Tuhan bilang begini, dia itu bukan dipukulnya cuma sekali. Bahasa Inggrisnya bilang gini. Belum. Ulang. Nah itu. Bahasa Inggrisnya bilang begini. They keep hitting Jesus di kepala. Jadi teman-teman bisa bayangin itu duri 15 cm. Ditaruh di kepala Tuhan Yesus. Dan serdadu-serdadu gubernur, firman Tuhan bilang begini. Mereka terus pukuli Tuhan Yesus di atas kepalanya. Pak. Bukan pakai rotan, teman-teman. Pakai balok itu tuh. Dan saya ketemu artikel dari In the Physical Death of Jesus Christ. Jadi ada komunitas di Amerika kedokteran yang mereka menganalisa tentang penghukuman penyaliban ini. Karena penyaliban ini sebetulnya dibentuk sama orang Persia dan disempurnakan sama orang Roma supaya orang yang disalib itu gak akan pernah bisa pingsan. Saking sakitnya dia akan ngerasain beberapa terms tertentu, dia akan ngerasain aduh sakit, gak bisa pingsan. Aduh sakit, bangun lagi. Aduh sakit, bangun lagi. Nah ini yang mereka analisa dalam penyaliban itu, bahkan sebelum penyaliban itu.
Bagaimana Tuhan Yesus dicambuk, ini dia gambarnya. Jadi kalau di Passion of the Christ mah biasa aja. Tapi kalau di sini teman-teman bisa lihat Tuhan Yesus bagaimana dia dicambuk. Tangannya itu harus diangkat teman-teman. Why? Mereka bilang karena kalau di atas kulitnya tuh makin stretch. Jadi makin dipukul itu makin sakit teman-teman. Berkali-kali dia pukul. Bahkan artikel itu bilang harusnya di belakang itu Tuhan Yesus sudah gak ada kulitnya teman-teman. Karena semuanya sudah habis. Harusnya. Karena cambuk yang dipakai mereka sebutnya nine tail. Yang ada asahan tulang domba. Mereka tetap memukuli Tuhan Yesus. Di situ. Sampai kulitnya habis. Sudah pasti habis. You have to know how much it costs. Dan dia bilang begini. Nextnya artikel. Waktu Tuhan Yesus disalib. Dia dipaku di sini. Di pergelangan dua ini. Dan itu gak ada tempat duduk teman-teman. Di kaki juga dia dipaku. Jadi ketika dia disalib vertikal gitu. Dia menanggung semua bebannya. Dan itu bentuknya seperti itu. Sehingga rusuknya menekan paru-parunya. Dan itu sangat membuat dia sangat sulit bernafas. Karena pegangannya di sini, nggak ada pegangan lain. Jadi ketika dia menanggung beban itu, ada kemungkinan engsel bahunya bisa lepas, saudara. Dan dia sukar bernafas. Dan salib yang dipakai itu bukan salib kayu baru. Bukan kayu yang udah diamplas, dipelitur. Itu kayu bekas yang kasar. Teman-teman pernah kecucukan kayu? Sakit teman-teman. Teman-teman bisa bayangin bagaimana Tuhan Yesus ketika kulitnya udah gak ada semua. Dia harus bersandar di kayu yang kasar itu. Dan belum lagi dia naik. Karena untuk bernafas dia harus tarik itu teman-teman. Baru dia taruh lagi. Dia harus tarik itu. Sehingga dia bisa bernafas, tarik nafas. Dan ketika dia mungkin jatuh lagi. Serbuk-serbuk kayu, mungkin kayu-kayu kecil bisa aja nancap ke belakangnya teman-teman. Sakit. Dan Yohanes melihat semua itu. Sehingga dia orang yang tadinya sombong. Dia orang yang tadinya ambisius. Yang negatif. Dan dia orang yang tadinya kejam, gak mikirin orang lain. Ketika ada Tuhan yang sangat mengasihi dia. Yang sangat memperhatikan dia. Yang segitunya mau mati buat dia. Dia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan tadi teman-teman bisa lihat tadi ayatnya. Ketika Tuhan Yesus melihat dia. melihat ibunya dan murid yang dikasihinya. Saudara bisa lihat, bisa bayangkan bagaimana Tuhan Yesus menatap Yohanes gitu. Aduh. Dan ini yang terjadi teman-teman. Makanya dia berubah. Karena kasih Tuhan. So saya percaya kasih Tuhan bukan hanya kita tahu saja. Tapi kita alami dan kita rasakan dalam hati kita teman-teman. Itu yang akan merubah kita. Membuat hati kita berkobar-kobar karena kasihnya Tuhan. Tuhan thank you ya. Hamba Tuhan Timothy Keller. Dia bilang begini. Pusat dasar kepastian Kristen bukanlah dihitung atau dinilai dengan seberapa kuat hati kita terarah kepada Tuhan. Melainkan betapa tidak tergoyahkan hati Tuhan kepada kita. Sering kali, I don't know, pagi tadi teman-teman berdoa atau enggak, baca Alkitab atau enggak, I don't know. Mungkin kita bilang, I will stand by God from this now.
Tapi pertanyaannya, sampai berapa lama teman-teman dan kita semua bisa stand by God, terarah sama Tuhan. Kadang gak nyampe 2 bulan kita males sama Tuhan, gak berdoa lagi, di balik kesibukan kita tinggalin dia lagi, cuekin dia lagi, gak datang sama dia lagi. Lalu bertobat balik lagi, habis itu males lagi berdoa, males lagi melayanan. Sampai berapa lama kita bisa stand by God. Tapi ketahuilah teman-teman, bisa ada di sini sampai hari ini itu bukan karena you stand by God. Tapi itu semua karena God stands by you. Karena Tuhan yang berjalan memberikan kekuatan dan mengasihi teman-teman semua. So, kasih yang seperti apa yang kamu cari? Apakah yang Tuhan berikan kurang untuk membuat kita penuh? Apakah yang Tuhan Yesus kasih itu masih gak cukup buat kita untuk bilang, Tuhan, Engkau Tuhan yang baik. Aku gak perlu ngemis kasih lagi karena Engkau terlalu mengasihi saya. Kalau kasih Yesus tidak cukup dalam hidupmu, maka saya yakin gak ada di dunia ini yang bisa memuaskan teman-teman dan saya. Hanya kasih Yesus yang bisa memuaskan kita. Sehingga waktu kita lihat lagi nextnya, yang tadi itu, dari hubungan kemarin aku belajar bahwa untuk menjadi paling dicintai gak perlu ngasih effort lebih, melainkan harus dicintai dulu. Dari situ bisa sadar sendiri. Tuhan Yesus kasih effort lebih buat saudara dan saya. Dia menjadi manusia, mati di kayu salib, disiksa untuk saudara dan saya. Dia kasih effort lebih buat teman-teman dan saya. Harusnya apa yang menjadi kebutuhan kasih dari orang-orang yang setipe seperti dia, mungkin kita, itu sudah dipenuhi dengan kasih Kristus. Harusnya sudah centang nih. Karena siapa? Karena Yesus. Yang kedua, jatuh cintalah sama pria atau wanita yang cintanya lebih besar dari kamu. Pasti kamu bakal ngerasain sabar gak ada batas dan cinta yang gak pernah habis. Untuk orang yang tipenya seperti ini, Tuhan Yesus sudah sangat jelas kasih dan cintanya lebih besar dari kita. Bahkan dia mati buat kita ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Dia menyerahkan hidupnya, nyawanya buat kita. And this is the good news. Dan buat orang yang terakhir, Tuhan matikan saja rasaku kepada siapapun. Aku benar-benar takut mengenal cinta. Karena yang ku tahu cinta itu hanya memberikan luka. Dan aku takut terluka untuk kesekian kalinya. Untuk orang-orang yang seperti ini, Tuhan Yesus tunjukkan cinta yang sejati. Dengan kita melihat tubuhnya terluka. Bahkan dia berkorban, mati untuk kita. Dia tunjukkan bahwa dia terluka untuk membuktikan kasihnya sama saudara dan saya. That's our God. Itu Tuhan kita. Dia sayang banget sama teman-teman semua. Waktu kita mengerti tentang hal ini, teman-teman akan ngerasa thank you God. Udah mengasihi aku segitunya ya. Terima kasih Tuhan udah sayang sama aku ketika aku mau nyerah. Ketika aku mau mundur, bahkan aku sempat marah sama Tuhan, aku bahkan kecewa sama Tuhan. Tapi thank you Tuhan udah mengasihi aku segitunya. Dan waktu kita tahu hal-hal yang tadi sudah dipenuhi oleh kasih Kristus, itu yang memampukan kita bisa mengasihi orang lain, saudara. Karena kita melihat meskipun mungkin teman-teman ngalami yang namanya penolakan. Engkau dikucilkan, mungkin engkau ditolak. Pandang Tuhan Yesus, dia mengalami penolakan yang besar. Supaya saudara dan saya mendapatkan penerimaan yang besar dari Bapa. Dia ditolak sama manusia, murid-muridnya meninggalkan dia. Bahkan ketika dia disalib, dia bilang Elohi, Elohi, lama sabachthani. Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Alkitab mencatat Bapa memalingkan wajahnya dari Tuhan Yesus. Saudara tahu kalau saudara terima berkat bagaimana? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Why? Kita kan orang berdosa.
Karena ada seseorang yang membayar harganya. Bapa memalingkan wajahnya karena dosa-dosa kita semua. Harusnya yang kita dapat itu bukan berkat, tapi kutuk teman-teman. Karena dosa. Bukan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tapi karena dosa, harusnya yang kita dapat, Tuhan mengutuk kamu dan meninggalkan kamu. Tuhan menutup mukanya dari kamu. Dan tidak memberikan kamu anugerah. Tuhan memalingkan wajahnya darimu. Dan mengambil damai sejahtera itu. Teman-teman tahu siapa yang dapat itu? Tuhan Yesus. Sehingga kita pada akhirnya akan mendapatkan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di situ kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa, saudara. Ini terakhir, next. Kita mengasihi orang lain bukan karena apa yang bisa kita lakukan. Tapi kita mengasihi orang lain karena apa yang Yesus sudah lakukan untuk kita. Untuk saudara dan saya. So saya akan tutup dengan pertanyaan ini. Kalau Tuhan Yesus madep kamu dan bilang, kita ini apa ya? Kamu anggap aku apa ya? Selama ini kamu ada di sini, kamu anggap aku apa? Hari ini jawab yuk sama Tuhan. Kamu nganggap dia apa? Bagaimana hubungan kamu sama dia? Sehingga waktu kita tahu kita dikasihi, kita mampu mengasihi orang lain. Mari kita berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether worthy, altogether lovely, altogether wonderful too. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon. I'll never know, I'll never know how much it costs to see my sin upon. I'll never know, I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Yuk sama-sama sembah Tuhan. Here I am. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. Amin Tuhan. You're Altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Tuhan, terima kasih ya buat cintamu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau rela mati di kayu salib untuk kami, menunjukkan, membuktikan kasih-Mu yang besar untuk kami. Kasih-Mu yang gak pernah perhitungan untuk kami Tuhan.
Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan Yesus untuk setiap kami. Dan hari ini Tuhan Yesus, siang menjelang sore ini di Heroes ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, biar setiap Heroes di tempat ini merasakan betapa besar cinta Tuhan dalam hidup mereka. Betapa Tuhan mengasihi hidup mereka. Sehingga itu yang memampukan mereka untuk tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Engkau Tuhan. Itu yang memampukan mereka untuk mereka mengasihi orang lain, mengasihi keluarga, teman, bahkan orang-orang yang sudah menyakiti hati mereka. Hari ini hamba-Mu berdoa, aku berdoa Tuhan. Mari Bapak biar Engkau peluk kami dengan kasih-Mu saat ini Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Jamah setiap heroes dan leaders-leaders di tempat ini Tuhan Yesus. Karena kami perlu Tuhan. Kami gak bisa tanpa Tuhan. Dan biar heroes di Surabaya Tuhan Yesus terus bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau. Dan pengalaman-pengalaman yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami tahu, kami percaya, kami penuh karena kasih-Mu Tuhan. Itu yang membuat kami gak mengemis untuk dikasihi lagi karena Engkau sudah mengasihi kami sebegitunya Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Thank you Lord. Hari ini Tuhan dengan kasih-Mu, biar teman-teman kami, keluarga kami juga bisa merasakan cinta yang tidak terbatas itu Tuhan melalui kami Tuhan. Kami mampu mengasihi mereka, mengasihi teman-teman kami. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Biar kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, dalam Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.